Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh walakal khalqu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh. Nas'aluka khairi kulluh wa na'udzu bika min syarri kulluh. Allahumma salli wa sallim yazid wa barik wa an'im Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, a'adzani Allah wa iyyakum. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib dan jamaah Jumat sekalian, yaitu wasiat tentang takwa. Kenapa setiap Jumat khatib senantiasa mewasiatkan takwa, dan ini merupakan rukun khutbah. Tidak sah khutbah di Jumat jika tidak ada wasiat tentang takwa. Kenapa takwa selalu diingatkan oleh para khatib setiap Jumat? Karena takwa merupakan ajimat penyelamat untuk keselamatan dunia dan akhirat. Takwa merupakan mustika yang paling indah, mustika yang paling mahal untuk menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa merupakan senjata yang paling ampuh untuk melawan setiap pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Takwa merupakan bekal utama kita untuk keselamatan fid dunya wal akhirah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hadir di tempat yang mulia ini di hari yang ke-16 bulan Syawal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah Ramadan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sesuai dengan silabus tahun 2021 bahwa tema hari ini yaitu kiat membina karakter amanah.
Tema ini diilhami oleh sebuah statement Allah, firman Allah dalam Quran surah yang keempat ayat yang ke-58. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kamu untuk menyerahkan amanah itu kepada para penerima amanah, mustahik-mustahiknya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian ingin menetapkan satu hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, maka tetapkanlah hukum itu with justice, dengan penuh keadilan. Kenapa demikian? Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sesungguhnya Allah telah memberikan pelajaran ibrah, tarbiyah kepada kita yang sebaik-baiknya pelajaran. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak amanah, jika ia tidak jujur, jika ia tidak kredibel, jika ia tidak tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, dan jika dia tidak dipercaya. Jadi saudaraku, sidang Jumat, kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, iman kita belum sempurna. La imana, tidak sempurna iman seseorang liman la amanatalah, jika orang itu tidak amanah. La dina, dan tidak sempurna agama seseorang liman la ahdalah, jika dia tidak menunaikan janji-janjinya, tidak menunaikan komitmen-komitmen yang pernah dia tanda tangani. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah ini merupakan sebagai bukti kesungguhan kita kepada agama kita. Amanah ini juga merupakan ruh dari jiwa-jiwa yang mengimani Al-Quranul Karim, Qurani, jiwa-jiwa yang Qurani. Amanah juga merupakan kunci sukses bisnis sebuah corporate, sebuah perusahaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita mungkin pernah mendengar ada sebuah penelitian, sebuah magazine, sebuah majalah, perusahaan yang terdaftar di Fortune 500, 5 besar perusahaan dunia yang bonafit. Dalam waktu 49 tahun, 500 perusahaan itu kolab, tersisa tinggal 74 perusahaan. Berarti 426 perusahaan bangkrut. Padahal ini perusahaan terkenal, perusahaan bonafit di dunia ini. Dalam waktu hampir 50 tahun, 49 tahun persis, yang eksis tinggal 27. Yang 423 itu kolab dan bangkrut. Apa penyebabnya? Rata-rata penyebab bangkrutnya sebuah perusahaan adalah faktor amanah, faktor kejujuran, melanggar norma-norma yang ada. Saudara
saudaraku yang dirahmati Allah, termasuk perusahaan yang terdaftar di Fortune 500 perusahaan di dunia yang terkenal tahun 2019 yang lalu, itu ada satu BUMN Indonesia yang masuk urutan ke 175. Bukan Telkom, bukan PLN, tapi PT Pertamina Persero. 2019 kemarin masuk 500 perusahaan terbesar di dunia, urutan yang ke 175. Urutan awal itu ada perusahaan-perusahaan terkenal dari Amerika, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh seorang kuliner terkenal di dunia, termasuk juga perusahaan-perusahaan di bidang minyak dan seterusnya. Dan urutan ke-10 itu Toyota. Itu urutan ke-10 terbesar di dunia, Toyota, Astra. Pertamina urutan yang ke-175. Itu tahun 2019. Tahun 2020 Pertamina keluar dari 500 itu. Sudah nggak ada lagi. Apalagi sekarang 2021, nggak ada, lenyap, hilang. Padahal kalaupun mau turun paling urutannya mestinya, kalau 2019 urutan 175 itu Pertamina di dunia. Paling tidak 2020 kalaupun dia turun anjlok ya urutan yang ke-300 gitu. Tetap di 500 tapi hilang. Kalau ditanya kira-kira apa penyebabnya? Anda jamaah Jumat tahu jawabannya. Khotib tidak perlu sampaikan penyebabnya apa. Perusahaan akan hancur dengan ketidakjujuran, tidak amanah, tidak kredibel, hancur. Kalau pribadi jelas, rumah tangga hancur, corporate, perusahaan, company hancur. Bahkan yang kita khawatirkan, negara bisa hancur karena ini faktor amanah. Jadi saya menyampaikan khotib sesuai dengan silabus, Pak. Ini pas banget ini. Topiknya pas dengan amanah. Padahal kita kemarin Ramadan itu dididik, ditarbiyah oleh Allah sebulan penuh untuk mempunyai jiwa amanah. Contoh apa? Ketika saudara sedang wudhu siang hari Ramadan, tenggorokan kering, aus, mencekik leher. Atau jangan di situ lah, banyak teman yang lain ngelihat. Di kamar mandi, yang mungkin yang senior leader kan punya sendiri biasanya kamar mandi. Nggak ada orang lihat. Tengah hari, tenggorokan kering. Ketika wudhu kumur-kumur kan boleh kita. Nggak ada yang lihat. Nalan sedikit, yang penting ini terairi ini apa? Tenggorokan. Nggak ada yang lihat. Security di depan nggak tahu dia. Ketika wudhu di sana ada teman sebelah juga dia nggak tahu tandalan air, nggak tahu. Pertanyaannya saudaraku, kenapa kita tidak berani melakukan tandalan air ketika wudhu siang Ramadan? Ini tarbiyah Allah. Kenapa? Karena kita merasa diawasi. Muraqabatullah. Ini pendidikan Allah lewat Ramadan. Yang senior leader, manajer ke atas, biasanya di kamar kerjanya itu ada kulkas. Dalam kulkas itu masih ada sisa makanan sahur. Buah-buahan mungkin banyak, makanan juga banyak. Pintu terkunci, staf di luar nggak lihat. Dia buka kulkas, dia ambil satu anggur, dia ambil satu makanan sisa itu, nggak ada yang tahu. Tetapi kenapa kita tidak berani melakukan itu? Kenapa? Walaupun kita di ruang kerja sendirian, kita merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah, ini amanah. Ini kredibel. Ini kejujuran. Allah sudah mendidik kita, saudaraku, selama sebulan untuk menjadi manusia-manusia yang amanah.
Sesungguhnya cukup lewat Ramadan kita menjadi orang-orang yang amanah. Insya Allah amanah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pribadi akan cemerlang, keluarga akan sakinah, mawaddah, warahmah, wadakwah. Perusahaan termasuk Telkom Indonesia ini insya Allah ta'ala, demi Allah, wallahi demi Allah, amanah, kredibel, jujur, pelanggan. Maka saya sering mengatakan Telkom ini nggak perlu bikin brosur. Berapa biaya bikin brosur, pamflet, iklan, mahal. Kalau role modelnya dari mulai puncak tertinggi sampai ke bawah itu anak perusahaan itu amanah, sesuai dengan janji, sesuai dengan pamflet yang disebarkan ke masyarakat. Setiap ada gangguan 3 hari selesai. Itu jujur, itu amanah. Nggak perlu pakai pamflet, nggak perlu pakai iklan yang mahal itu. Kenapa? Nanti di RT, di RW pada ngomong ibu-ibu, udah pasang Indihome belum? Kenapa Indihome? Wah begini sekarang mantep, kualitasnya bagus, teknisinya juga jujur, amanah. Saya pernah tes, saya taruh HP di atas bupet, ada teknisi masuk dari Telkom pakai baju merah, itu aman tuh, nggak ada yang hilang sedikit pun. Saya percaya penuh dengan Indihome, kualitasnya bagus, nggak nego-nego, sesuai dengan iklan, luar biasa. Nggak perlu pakai brosur, nggak perlu. Kenapa? Ini akan dari mulut ke mulut, MLM. Indihome, Telkom Indonesia, Telkom jujur, amanah, kredibel, profesional. Kemana-mana akan menyebar di RT, di RW. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah pendidikan Ramadan selama sebulan. Allah telah mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang jujur, yang amanah, yang kredibel, yang punya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita sebagai insan di dunia ini untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khulasah, sebagai penutup dari khutbah ini, ada sebuah kisah. Kisah ini sudah viral, sudah banyak yang tahu jemaah. Ada seorang yang bernama Mubarak. Ini orang amanah, jujur. Jadi Allah akan mendidik kita lewat sirah, lewat kehidupan para tabi'in, atba'ut tabi'in. Pak Mubarak ini, dia tugasnya cuma menunggu kebun anggur, seorang agnia. Singkat cerita, satu hari yang punya kebun anggur ini, dia seorang pemimpin di Marwah, di Al-Madinatul Munawwarah, sebagai pemimpin, sebagai khalifah pada saat itu. Beliau dengan beberapa koleganya datang ke kebun itu untuk mencicipi anggur yang dia punya. Kemudian dia perintahkan kepada khadimnya, kepada Mubarak, ya Mubarak, ta'alilaini, sini kemari, come here, tolong ambilkan untukku dan untuk teman-temanku ini anggur yang manis. Diambil oleh Mubarak, penjaga kebun, sudah bertahun-tahun. Dia ambil aja, diberikan kepada tuannya. Kemudian dicicipi, asam rasanya. Tentu marah majikannya. Tolong ambilkan yang manis. Masa kamu selama ini bertahun-tahun nunggu kebun anggur ini nggak tahu mana manis, mana yang asam? Ambil lagi, dicari, kasih lagi, masih asam juga. Ambil lagi yang ketiga kali, asam juga. Kenapa kamu seperti ini? Maaf Tuan, saya tugas dari Tuhan untuk menjaga kebun anggur ini, bukan untuk mencicipi. Demi Allah, selama saya nungguin kebun anggur ini belum pernah mencicipi walaupun yang jatuh, belum pernah sama sekali. Maka saya tidak tahu mana asam mana yang manis. Wallahi demi Allah, saya nggak tahu. Kaget Pak yang punya kebun. Baru kali ini ada pegawai, ada petugas kebun bertahun-tahun nggak tahu mana anggur manis, mana anggur asam. Kenapa? Dia belum pernah mencicipi, walaupun yang jatuh dia nggak berani. Kenapa? Tugas dia hanya menunggu kebun. Akhirnya sang yang punya kebun ini terkagum-kagum. Saya punya anak perempuan satu-satunya. Menurut sampean, Ai Mubarak, kira-kira cocoknya dinikahkan dengan siapa? Kata Mubarak, Tuan, kalau Tuhan
mengikuti kebiasaan Yahudi biasanya ngambil yang paling ganteng. Kalau Nasrani yang paling kaya, lihat kekayaannya. Kalau Majusi, lihat kebangsawanannya. Tapi kalau orang Muslim yang beriman, lihat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Terserah Tuhan mau milih yang mana kriterianya. Kata majikan ini, demi Allah, tidak ada manusia yang paling bertakwa kecuali kamu. Maka kamu harus mau menikahi anak saya. Singkat cerita, sidang Jumat yang dirahmati Allah, ini buah kejujuran. Bayangkan bertahun-tahun menunggu kebun anggur, nggak tahu mana anggur yang asam, mana anggur yang manis. Saking jujurnya. Akhirnya apa? Dinikahkan. Dari pernikahan Mubarak dengan anaknya tuan anggur ini, lahirlah seorang tabi'in yang luar biasa, Abdullah bin Mubarak. Silakan baca di Google. Terbuka tuh, buka aja clue-nya, Abdullah bin Mubarak, seret keluar semua cerita kejujuran beliau. Itu anak dari penunggu kebun anggur yang jujur, yang amanah. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar Telkom Intel Jakarta Selatan, jamaah al-muqarrabin, Allah berikan senantiasa karakter amanah, karakter kredibel, karakter yang dapat dipercaya oleh seluruh konsumen kita, oleh seluruh customer kita. Wallahi demi Allah, perusahaan kita di masa mendatang akan semakin maju dan semakin jaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua, marilah kita munajat kehadirat Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan doa kita di hari yang mulia ini, di hari yang ke-16 Syawal ini, diijabah dan dikabul oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal dionis wal hudayyin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Gaza, fi Palestin, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah mereka semua ya Allah, saudara kami di Gaza, di Palestina, dimanapun mereka berada ya Allah, sebagaimana Engkau telah menolong Nabi Musa alaihissalam dan seluruh pengikutnya dari kezaliman, kekejaman Fir'aun laknatullah alaih. Ya Allah, lindungilah mereka semua ya Allah, sebagaimana Engkau telah melindungi
Ka'bah Baitullah, dari makar kezaliman Abraha dan pasukan gajahnya laknatullah alaihim. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah, sebagaimana Engkau telah membantu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Talut alaihissalam dari kejahatan dan makar zalim Jalut laknatullah alaih. Ya Allah, selamatkan mereka semua dan kami semua ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari kekejaman dan kezaliman Namrud laknatullah alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.